penelitian saya dengan judul Analisis Kemampuan Literasi Digital Siswa dalam Pembelajaran IPAS kelas 10 Farmasi di SMK Ahmad Yani Jagung. Teknologi digital ini kan telah menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Namun, apakah siswa sudah mampu memanfaatkan informasi digital ini secara baik dan juga secara bijak? Perkembangan teknologi digital ini memberikan perubahan dan juga pengaruh yang signifikan dalam dunia pendidikan, terutama bagi siswa untuk memudahkan untuk mengakses informasi dan dalam pembelajaran di kelas. Lalu literasi digital ini menjadi kemampuan penting karena siswa itu tidak hanya dituntut untuk mengoperasionalkan atau menggunakan teknologi, tetapi mereka harus bisa memahami, menganalisis, dan juga menggunakan informasi digital secara bijak. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran IPAS ini, kemampuan literasi digital itu sangat dibutuhkan karena siswa itu harus aktif dalam mencari informasi dan juga mereka harus menggunakan berbagai sumber digital agar menjadi relevan dan juga baik itu hasil pembelajarannya. Namun, kemampuan literasi digital di umumnya siswa itu masih berbeda-beda kemampuannya. Ada siswa sudah memanfaatkan informasi digital ini secara baik, tetapi ada juga sebagian siswa yang masih kesulitan memanfaatkan informasi digital. Juga selain itu, penelitian mengenai kemampuan literasi digital dalam pembelajaran IPAS di siswa SMK ini masih sangat terbatas, sehingga perlu sekali adanya penelitian ini di kelas 10 Farmasi SMK Ahmad Yani Jagung agar kita mengetahui bagaimana kondisi atau gambaran umum mengenai kemampuan literasi digital mereka. Terus juga penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan literasi digital siswa serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran IPA sebagai bahan evaluasi bagi guru dan juga bagi sekolah. Next, untuk metodenya sendiri ini, yang pertama penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Lalu populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 farmasi di SMK Ahmad Yani Jagung dengan teknik total sampling sehingga respondennya itu terdapat 26 responden. Untuk instrumen penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang disusun berdasarkan indikator menurut Greenstein. Nah, terus juga teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui penyebaran angket menggunakan Google Form dengan skala Likert. Dapat dilihat dari tabel ini terdapat 1-5 skala Likertnya dengan berbagai nilai dan juga kategori. Selanjutnya, setelah data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, maka diinterpresentasikan ke dalam kategori kemampuan literasi digital seperti di tabel sebelah saya ini dari sumber Sarani. Nah, selanjutnya adalah hasil serta pembahasan. Dapat dilihat dari grafik batang ini, dilihat terdapat rata-rata literasi digital SMK Ahmad Yani Jagung ini termasuk dalam kategori yang baik. Tetapi ada beberapa hal yang mencolok di sini. Yang pertama adalah indikator FINES, dia termasuk kategori rendah dibandingkan dengan indikator yang lain, yaitu sebesar 3,26 rata-ratanya. Lalu ada juga indikator yang paling tinggi dari indikator-indikator yang lain, yaitu indikator SELECT dengan rata-rata 4,26. Nah, selanjutnya untuk indikator FINES, ini kan tadi dapat dilihat dari diagram bahwa terdapat rata-rata 3,26 dengan kategori sedang. Jadi masih banyak siswa itu kesulitan untuk menemukan kata kunci, terus juga mencari informasi digital yang relevan kayak gitu. Sehingga dari indikator ini itu perlu adanya peningkatan baik dari siswanya, guru dan juga dari sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya adalah indikator use multiple source atau menggunakan beberapa sumber. Ini itu terdapat rata-rata sebesar 3,71 dengan kategori tinggi. Nah, dapat dilihat dari data ini bahwa siswa sudah menggunakan berbagai sumber, tidak bergantung pada buku saja, tetapi mereka dapat menggunakan video, lalu media pembelajaran yang interaktif, terus juga artikel dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah indikator SELECT. Ini itu dia terdapat rata-rata sebesar 4,26 dengan kategori yang tinggi. Jadi siswa itu sudah mulai bisa atau kebanyakan mereka itu dapat memilih informasi
informasi yang kredibel dan dapat dipercaya dalam pembelajaran IPAS gitu. Jadi hasil informasi yang dia dapatkan sudah berkualitas. Selanjutnya adalah indikator evaluate. Dia itu mendapatkan rata-rata sebesar 4,07 dengan kategori tinggi. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa siswa tidak langsung menerima informasi digital begitu saja, tetapi mereka dapat mengevaluasi dan juga menyaring bagaimana informasi itu dapat diterima atau tidaknya, kayak gitu. Jadi mereka tidak langsung menerima hal-hal atau informasi yang hoax. Nah, untuk selanjutnya adalah consider source message effect. Jadi indikator mempertimbangkan pengaruh pesan sumber ini memperoleh rata-rata 4,10 dengan kategori yang tinggi. Jadi siswa itu mulai menunjukkan sikap lebih kritis dan juga bijak dan menggunakan informasi digital pada pembelajaran IPAS ini, sehingga tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya, kayak gitu. Jadi mereka tidak mudah tergiring opini karena mereka sudah memiliki kemampuan dapat menyeleksi agar informasi yang digunakan itu dapat sesuai dengan pembelajaran IPAS. Selanjutnya yang terakhir adalah indikator used to produce original work. Jadi di sini itu terdapat rata-rata tinggi juga sebesar 3,84, dengan artian dalam data ini itu siswa sudah banyak yang mampu untuk menghasilkan jawaban sendiri, menunjukkan siswa itu tidak hanya menerima informasi saja, tidak hanya copy paste informasi yang dia dapatkan dari informasi di internet, tetapi dia juga mengolah kembali untuk menggunakan bahasanya sendiri, kayak gitu. Nah, dari indikator ini itu juga menunjukkan bahwa siswa dapat meningkatkan berpikir kritis dan juga komunikasinya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, terus dari hasil data tersebut, penelitian ini menunjukkan kemampuan literasi digital siswa kelas 10 farmasi di SMK Ahmad Yani Jagung dalam pembelajaran IPAS termasuk dalam kategori yang tinggi. Namun ada satu indikator yang termasuk kategori sekali ini perlu ditingkatkan, yaitu indikator FINES. Jadi guru itu dapat melatih siswa untuk menggunakan kata kunci yang benar itu seperti apa, menggunakan sumber yang relevan itu bagaimana, agar informasi yang diperoleh itu kredibel dan juga dapat dipercaya gitu. Selanjutnya peningkatan literasi secara keseluruhan itu dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan model yang berbasis proyek seperti ini atau PJBL, agar siswa itu secara mandiri dapat memanfaatkan informasi digital itu dengan baik, mandiri dan juga secara kritis. Terus juga sekolah itu dapat mendukung melalui media pembelajaran interaktif dan juga komunikasi sains agar siswa lebih kritis dalam memahami serta mengevaluasi informasi digital. Mungkin bisa dengan adanya diskusi, terus adanya presentasi dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, berikut merupakan daftar rujukannya. Sekian dari presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari audiens? Oke, baik, silakan. Saya ingin bertanya, mengapa penelitian kemampuan literasi digital ini penting dilakukan pada siswa farmasi dalam pembelajaran IPAS? Oke, baik, izin menjawab langsung gitu ya. Jadi izin menjawab, kembali lagi ke pembelajarannya, yaitu pembelajaran IPAS dan juga jurusannya yaitu jurusan farmasi. Jadi kurang lebih lingkup materinya itu tentang obat-obatan, terus juga tentang kesehatan serta tentang penyakit, kayak gitu. Nah, siswa itu harus mempertanggungjawabkan materi ini dikarenakan mereka itu harus secara langsung bisa beradaptasi dengan orang lain gitu, secara langsung nantinya. Nah, dengan itu kemampuan literasi digital itu sangat penting digunakan agar mereka itu dapat memilih, terus juga menggunakan informasi dengan baik, menggunakan berbagai sumber rujukan atau pembelajaran dengan baik, kayak gitu, agar mereka dapat belajar menggunakan informasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Apakah ada feedback? Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari audiens? Oke, baik, silakan. Tadi kan indikator FINES-nya itu kan tinggi, rendah. Nah, padahal siswa saat ini itu kan sudah sangat terbiasa ya menggunakan internet dan media digital. Terus kenapa kok indikator FINES-nya itu kira-kira mereka bisa? Oke, baik, izin menjawab ya. Jadi karena terbiasa menggunakan internet itu belum tentu mereka dapat efektif menggunakan dan juga mencari
informasi dengan efektif kayak gitu. Nah, dapat dianalogikan secara sederhana, seseorang itu sering sekali menggunakan kendaraan bermotor. Nah, tapi dia itu tidak tahu apa namanya jalan cepat gitu, jalan tikus. Nah, sama halnya kayak siswa, jadi mereka itu sudah terbiasa menggunakan internet, tetapi mereka belum tentu bisa menggunakan dan juga memanfaatkan informasi digital secara efektif kayak gitu. Mungkin ada feedback dari Sinja. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga perhatiannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.